Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam channel Acam Berbagi. Channel yang berisi video tutorial tentang pembelajaran kimia dan cara menjawab soal-soal kimia dengan trik yang jitu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang hubungan persen massa dan kemolalan. Pada pembahasan atau penyelesaian soal-soal biasanya kita menggunakan beberapa rumus. Namun pada pertemuan kita kali ini kita akan menggunakan satu rumus saja. Jadi dari beberapa rumus yang kita gunakan sebelumnya kemudian diramus sedemikian rupa sehingga hanya menghasilkan satu rumus saja yang merupakan trik jitu. Persen massa merupakan perbandingan jumlah massa zat terlarut yang dihitung dalam gram dalam 100 gram massa larutan. Jika misalkan zat itu adalah Y, maka persen zat Y sama dengan massa zat Y dibagi massa larutan dikali 100%. Pada video yang ke-9 ini ada dua soal yang kita bahas. Yang pertama, hitung persen massa larutan NaOH jika terdapat larutan NaOH 3 molal dan diketahui massa molar NaOH sama dengan 40 gram per mol. Cara penyelesaiannya, larutan NaOH 3 molal artinya terdapat 3 mol NaOH yang terlarut dalam 1 kg pelarut. Massa NaOH sama dengan mol NaOH dikali massa molar NaOH. Lalu kita masukkan nilainya, di mana mol NaOH sama dengan 3 mol, kemudian massa molar NaOH sama dengan 40 gram per mol, sehingga diperoleh massa NaOH sama dengan 3 mol dikali 40 gram per mol sama dengan 120 gram. Untuk menghitung persen NaOH digunakan persamaan massa NaOH dibagi massa NaOH ditambah massa pelarut dikali dengan 100%. Lalu kita ganti nilainya, di mana massa NaOH sama dengan 120 gram, kemudian massa pelarut sama dengan 1000 gram. Lalu dikali dengan 100%. Sehingga diperoleh persen NaOH sama dengan 120 gram dibagi 1120 gram dikali dengan 100%. Maka diperoleh nilai persen NaOH sama dengan 10,71%. Jadi, larutan NaOH tersebut memiliki persen massa 10,71%. Dari beberapa rumus yang kita gunakan, bisa kita sederhanakan menjadi hanya satu rumus yang merupakan trik jitu. Rumus yang akan kita gunakan adalah P sama dengan 100 dikali molal dikali massa molar dibagi 1000 ditambah molal dikali massa molar. Di mana P sama dengan persen massa, kemudian M sama dengan molalitas larutan, dan MM sama dengan massa molar. Kita masukkan nilainya, P sama dengan 100, kemudian molalnya sama dengan 3, lalu massa molarnya sama dengan 40, dibagi 1000 ditambah 3 dikali 40. Dari perhitungan ini diperoleh 100 dikali 3 dikali 40 sama dengan 12.000. Lalu 1000 ditambah 3 dikali 40 sama dengan 1120.
Jadi P sama dengan 12.000 dibagi 1.120 sama dengan 10,71%. Sehingga persen massa yang diperoleh sama dengan 10,71%. Untuk soal yang kedua, hitung persen massa larutan CH3COOH jika terdapat larutan CH3COOH 5 molal dan diketahui massa molar CH3COOH sama dengan 60 gram per mol. Cara penyelesaiannya, larutan CH3COOH 5 molal, artinya terdapat 5 mol CH3COOH yang terlarut dalam 1 kg pelarut. 1 kg pelarut ini nanti kita gunakan dalam persamaan dikonversi menjadi gram, di mana 1 kg sama dengan 1000 gram. Massa CH3COOH diperoleh dengan persamaan mol CH3COOH dikali dengan massa molarnya. Lalu kita masukkan nilainya, mol CH3COOH sama dengan 5, kemudian massa molarnya sama dengan 60 gram per mol, sehingga diperoleh hasil 5 dikali 60 sama dengan 300. Dari beberapa rumus yang telah kita gunakan, bisa kita sederhanakan menjadi hanya satu rumus. Rumus yang kita gunakan adalah P sama dengan 100 dikali molal dikali massa molar dibagi 1000 ditambah molal dikali massa molar. Lalu kita masukkan nilainya. P sama dengan 100 dikali, molalnya sama dengan 5, kemudian dikali dengan massa molar sama dengan 60. Dibagi 1000 ditambah, molalnya kita ganti dengan 5, kemudian massa molarnya 60, sehingga diperoleh 100 dikali 5 dikali 60 sama dengan 30.000. Kemudian 1000 ditambah 5 dikali 60 sama dengan 1300. Dengan demikian kita memperoleh nilai persen sama dengan 23,08%. Trik jitu ini sangat baik digunakan untuk menghemat waktu, baik untuk mengikuti ulangan harian, penilaian akhir semester maupun penilaian akhir tahun, serta menghadapi soal-soal seleksi. Namun pada dasarnya kita harus mengetahui konsepnya, kemudian untuk penggunaan praktis, untuk menghemat waktu, apalagi jika soalnya dalam bentuk pilihan ganda dengan jumlah yang banyak, rumus ini sangat baik untuk kita gunakan, sehingga kita bisa menjawab soal-soal dengan baik dan benar dan menghemat waktu. Demikian video kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita berjumpa pada video pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.